Manfaat ngecas anis merah yaitu tujuannya adalah untuk menaikkan birahi ataupun menguji mental dan menggacorkan anis merah setelah dicas. Salam berjumpa lagi sahabat kicauannya. Jumpa di channel saya. Di sini saya hanya menindaklanjuti dari postingan saya sebelumnya, yaitu mengecas anis merah dalam satu rumah. Nah, waktu pertama kita bisa melihat kondisi ataupun karakter dari masing-masing anis merah yang kita cas dalam satu rumah yang jarang kita pertemukan. Nah, ini adalah cas untuk yang kedua kalinya. Burung sudah kelihatan tenang, tidak seperti sebelumnya. Hampir semua anis merah kalau kita jarang pertemukan akan mengalami hal yang sama. Jadi untuk saya kesimpulan di sini dalam merawat anis merah, kita tidak perlu risau kalau burungnya loncat-loncat ataupun emosi, nabrak-nabrak, karena itu adalah salah satu emosi dari beberapa anis merah muda, khususnya yang belum pernah sekali kita pertemukan dengan anis merah yang lain, tentu saja akan mengalami hal yang sama. Nah, di sanalah banyak para pemain ataupun saya sendiri sebelumnya mengutak-atik untuk menurunkan ataupun menambahkan ini, menambahkan itu, sehingga burungnya tambah tidak stabil. Nah, di sini saya hanya memberikan masukan sedikit untuk anis merah yang sudah kita rawat. Jadi kalau burung loncat-loncat ataupun galak ketika pertama kali kita pertemukan dengan anis merah yang lain, itu adalah hal yang wajar. Nah, sekarang kita bisa lihat di sini untuk anis merah yang kita cas kedua kalinya, kita bisa melihat dari salah satu yang sudah ngeplong, kemudian yang satunya saya tempatkan sekitar 10 meter dari halaman rumah, seperti saya biasa menggantang ataupun melatih mencetak mental dari anis merah di pinggir jalan. Kita bisa melihat masih dalam kurang stabil dan tidak mau bunyi, sedangkan yang satunya sudah mulai bunyi dan teler. Nah, tentu saja di sini kita butuh waktu untuk memperhatikan rawatan kita agar mau ngeplong. Kita bisa mengatur jarak lebih jauh lagi, karena kalau kita dekatkan kemungkinan masih loncat-loncat. Sekarang kita jauhkan dari anis merah yang sudah ngeplong. Biasanya di sini akan merespon kalau anis merah tersebut jantan dan bisa juga ngeplong. Nah, sahabat kicauannya bisa lihat di sini dulu, pelan-pelan kita memperhatikan dari salah satu karakter burung yang kita miliki di rumah. Nah, sekarang sudah ada respon sedikit dengan suara cuitan yang di seberang jalan. Nah, jadi di sini untuk perawatan anis merah kita tidak bisa memukul rata atau menyamakan dengan anis merah yang lain. Saya hanya berbagi dari pengalaman saya yang di rumah. Mungkin ada kecocokan dari teman-teman yang merawat, bisa digunakan ataupun diterapkan metode dalam merawat anis merah keseharian, tidak saling melihat. Kita boleh mempertemukan tetapi tidak terlalu sering, khususnya untuk teman-teman yang memiliki anis merah lebih dari 2 ekor. Nah, di sini saya memiliki 3 ekor dan yang satu ekornya masih mabung, tetap kita kondisikan menyendiri.
Kemudian untuk perawatan 2 ekor ini tetap kita kerodong pada malam hari. Kemudian untuk siangnya buka salah satu dikerodong, satu dibuka. Nah, kalau kita memiliki tempat yang agak sempit, kita bisa melakukan dengan membuka satu dan satunya ditutup, kemudian bergantian keesokan harinya yang satunya dibuka dan satunya ditutup atau dikerodong. Nah, sahabat kicauannya bisa lihat di sini, yang satunya sudah mulai ngeplong, bahkan teler. Nah, ini untuk pertama kali saya melihat ini yang teler, karena yang satunya sudah biasa. Sementara untuk yang ini pertama kali teler, tapi membutuhkan waktu yang cukup untuk memancing birahinya agar naik. Kemudian yang sebelahnya terdiam. Nah, itulah yang sering terjadi pada perawatan anis merah. Kadang-kadang ada keduanya langsung on, dan biasanya kalau kita punya satu rumah jarang-jarang dipertemukan salah satu ada yang terdiam dan salah satu ada yang teler. Nah, jadi untuk perawatannya di sini tetap kita kondisikan setelah dicas, kita pisahkan lagi untuk tidak saling melihat, karena di sini saya melakukan penjemuran bergantian. Cukup melakukan penjemuran pada pagi hari dan penggemunan berbeda, yaitu saya punya tempat di belakang rumah dan satunya di depan rumah. Kemudian untuk proses mandi biasanya saya melakukan 2 hari sekali, dan pemberian ekstra puding berupa jangkrik 2 ekor, tergantung besar kecilnya. Kadang-kadang juga saya memberikan 1 ekor untuk settingan anis merah. Untuk pemberian buah di sini tentu saja pernah saya sampaikan sebelumnya, untuk buah kita bisa memberikan pepaya setiap 2 hari sekali. Kemudian untuk buah apel di sini saya sangat jarang sekali memberikan, hanya ketika burung tersebut ingin saya cas baru saya memberikan buah apel ataupun buah sawo. Ya, dari dalam keseharian kadang-kadang juga saya memberikan buah pepaya cuma seminggu 2 kali. Kemudian untuk jangkrik tetap, kemudian proses embun pagi serta jemur tetap kita laksanakan. Dan untuk yang sudah teler ataupun yang rajin ngeplong, kita lakukan pemandian pada sore hari untuk menstabilkan birahi anis merah yang sudah gacor. Nah, dalam keseharian tetap kita kondisikan untuk tidak saling melihat, terkecuali kita cas seminggu sekali ataupun 2 minggu sekali, tergantung dari teman-teman yang ingin menikmati burung tersebut mau teler ataupun rajin ngeplong. Biasanya setelah dicas dengan anis merah yang lain, kalau bisa kita cas dengan burung bukan satu rumah, tetapi anis merah milik teman, ataupun kita bisa bawa ke lapteran, kumpul bersama teman-teman untuk mengetahui mental dari masing-masing perawatan kita. Nah, demikian sahabat kicauannya. Di sini saya hanya berbagi sesuai dengan apa yang saya alami atau saya tekuni. Semoga bisa bermanfaat untuk sahabat kicauannya, khususnya anis merah. Terima kasih.